mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Kabut Pelangi di Mataram. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita Pinandita dan S. Tijab. Para pelaku: Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Bambang Suryo sebagai Busutarai, Insan Kautsar sebagai Risang Janaka, Nugraha sebagai Busudandai, Novi sebagai Kencana Jingga, Desi Indah sebagai Gandu, Devi Kurnia sebagai Dewa Kinara, Dewi Ayu sebagai Diah Lokapala, Wiwi sebagai Dewi Manohara, Elias sebagai Purnawijaya. Dibantu oleh Ari, Guritno, Ashari, Edi Juni, Rifki, Pripanggi, Sulis, Teti, Arif, Eni, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Empat orang prajurit yang hampir saja menyerang mendadak berhenti. Mereka terkejut sekaligus heran mendengar suara tawa Gandu yang tiba-tiba berubah menjadi suara perempuan. Suara tawa Biung Sinom. Dan suara tawa itu melengking mengerikan. Akulah Biung Sinom. Akan kubinasakan kalian semuanya. Ayo, majulah kalian prajurit-prajurit gombal. Akan kupuntir batang leher kalian satu persatu. Hei, bocah gundul. Jangan main-main dengan kami. Kamu pikir kami takut dengan suaramu yang tiba-tiba berubah menjadi suara perempuan, ha? Brengsek. Jika kau kesurupan, kami justru akan lebih senang, kepala botak. Karena kami akan dengan leluasa membuatmu babak belur. Kami tidak perlu merasa iba lagi, karena kau hanya seorang bocah. Prajurit-prajurit goblok. Kalian tidak tahu berhadapan dengan siapa. Kalian akan segera merasakan panasnya api di telapak tanganku. Ini ada apa nih? Ribut-ribut prajurit ada apa? Itu lihat Tuan Busutarai. Ada anak kepalanya gundul tiba-tiba membuat keonaran di sini. Berhati-hati, pasti dia kesurupan setan perempuan. Mungkin setan penunggu tempat ini. Baru saja dia melontarkan pukulan jarak jauh. Lihat, arca batu itu sampai hancur berantakan. Kalian ini jangan jadi prajurit pengecut. Ayo tangkap bocah itu, ringkus. Jangan biarkan dia membuat kerusuhan di tempat ini. Ayo cepat. Kalian tahu, upacara perkawinan akan segera dimulai. Ayo prajurit. Kenapa kalian masih melongo saja? Tangkap dia. Ayo tangkap. Tangkap. Ayo. Jangan sampai lepas. Ayo. Lihat prajurit-prajurit bodoh itu. Mereka pikir aku siapa? Akulah Biung Sinom, pendekar perempuan yang dibuat menderita oleh orang-orang Mataram. Sekarang aku akan membalas dendam. Aku datang untuk membuat perhitungan. Ini orang-orang Mataram. Terimalah pembalasan Biung Sinom. Gandu segera mengamuk. Dia mengayunkan tangannya kiri kanan sambil berlompatan di udara. Seorang lagi prajurit dapat dirobohkan.
Tak lama muncul Gandawiyuha yang langsung ikut menyerang bocah kepala pelontos itu. Terjadilah pertarungan yang cukup seru. Namun begitu, walaupun dikeroyok pendekar-pendekar tangguh, sepertinya Gandu sama sekali tidak merasa kerepotan. Dia terus merangsek. Gandawiyuha melepaskan pukulan mautnya. Gandu menghadang dengan telapak tangannya. Terjadi benturan keras. Ayo, Wong Mataram, kerahkan semua prajurit-prajuritmu. Ayo lawan aku. Dedengkot pendekar-pendekar perempuan, lawan Biung Sinom. Kini satu persatu kalian akan kubantai. Gandawiyuha melompat mundur dan posisinya segera diganti oleh Dewi Manohara. Sekarang Gandu berhadapan dengan wanita cantik yang juga mempunyai kesaktian langka. Pertarungan berlangsung alot. Mereka saling mengirimkan pukulan maupun tendangan. Suatu saat mereka bertarung di udara. Satu lagi seorang prajurit dapat dirobohkan Gandu. Sementara Gandawiyuha menemui Rakai Watan yang berdiri di bawah pohon sambil mengawasi jalannya pertarungan. Bagaimana Kakang Gandawiyuha? Sepertinya bocah itu mempunyai kekuatan yang sangat aneh. Iya, kurasa begitu. Dia ketempelan kekuatan jahat yang dahsyat. Aku sudah merasakan akibat benturan dengan tangannya. Iya. Seluruh tubuhku seperti kesemutan dan mataku berkunang-kunang. Kekuatan jahat macam apa yang sedang merasuki bocah kepala gundul itu ya? Akan kita lihat Tuan Putri. Apa itu? Ini adalah cermin rahasia. Cermin wasiat dari leluhur saya. Cikal bakal Wangsa Salendra. Kita nanti akan dapat melihat kekuatan siapa yang merasuki bocah kepala pelontos itu. Semua akan nampak di permukaan cermin ini. Nah, Tuan Putri bisa melihatnya sekarang. Bagaimana? Iya. Bocah kepala pelontos itu wajahnya ternyata wajah seorang perempuan. Dan benar, Biung Sinom. Tadi dia berteriak-teriak mengaku dirinya Biung Sinom. Rupanya benar, Biung Sinom telah bersemayam di dalam raganya. Dan sekarang Biung Sinom sedang mengamuk membunuhi prajurit-prajurit kita. Lihat Kakang, aku masih dapat mengenali wajahnya dengan baik. Perempuan itu memang sangat jahat. Dia juga memiliki ilmu jahat, ilmu hitam. Dia tidak segan-segan membunuh orang. Dia membunuh seperti memencet seekor lalat. Tanpa perasaan apa-apa, dia itu kejam dan dingin, Kakang. Jangan buru-buru tertawa kesenangan bocah jelek. Kamu pikir dapat menandingi kesaktian Dewi Manohara? Ayo, kita teruskan pertarungan. Dan aku akan segera meringkusmu, lalu memutir kepalamu yang botak itu sampai putus. Mau kemana Janaka? Wah, celaka. Pasti dia bermaksud kabur dariku. Janaka! Kembali Janaka! Awas kamu, akan kukejar sampai ke ujung dunia. Aneh sekali perempuan cantik itu tadi. Tiba-tiba dia pergi. Rupanya dia sudah kebelet cinta sama pemuda tampan. Dia lari menyusulnya. Dasar perempuan gemblong. Lagi enak-enak bertarung kok masih ingat laki-laki. Bukankah kamu Busu Tarai? Ya, aku Busu Tarai. Lihat, prajurit-prajuritmu sudah banyak yang roboh. Sekarang tinggal kamu Busu Tarai. Kamu dan dua orang itu. Laki-laki perempuan yang berdiri di bawah pohon itu. Pokoknya tidak seorang pun akan kubiarkan tinggal hidup di tempat ini.
semua akan kubabat habis. Hiat! Ha! Busutarai seketika membuang tubuhnya ke samping sehingga pukulan gandum melesat menghantam dinding wihara bagian depan. Dinding itu pun seketika runtuh berkeping-keping. Tiba-tiba Busutarai menyergap dari belakang. Sebuah tendangan mengenai punggung Gandu. Bocah kepala pelontos itu terkejut dan langkah-langkah kakinya sempoyongan. Mendadak dari mulutnya keluar sebuah gelembung. Gelembung kejahatan Biung Sinom. Lihat Kakang Gandawiyuha, ada apa dengan bocah itu? Aneh sekali. Mengapa suaranya berubah? Tadi aku lihat ada gelembung besar keluar dari mulutnya. Kemudian kok tiba-tiba suaranya berubah menjadi suara bocah? Ya, kalau begitu, pasti dia telah kehilangan kekuatan. Minggir Busutarai, cepat minggir. Jangan berdiri di situ. Oh, iya! Aduh. Untung aku ada kesempatan lolos. Untung ada Manohara lengah. Kalau tidak, wah, aku tidak sanggup menanggung kutukan jika sampai terjadi perkawinan yang tidak wajar itu. Tidak. Lagi pula, aku tidak terlalu menyukai Manohara. Aku hanya sekedar menjalankan tugas dari Tuanku Busudandai. Kalau aku berusaha mendekatinya, sekarang Busudandai tidak ada, dan sedang terjadi kerusuhan di halaman wihara. Karena itu, aku pergunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Mudah-mudahan saja Manohara tidak mengejar. Siapa yang berkuda di depan itu? Kau telah membuatku kecewa, Janaka. Maafkan aku, Manohara. Kau telah menyakiti hatiku. Sebentar, Manohara. Kau pasti mengira yang bukan-bukan. Aku tahu apa isi hatimu, Janaka. Kau tidak menginginkan aku menjadi istrimu, ya kan? Karena itu, kau berusaha meloloskan diri. Kau menunggu aku lengah untuk bisa lari. Akui saja, Janaka. Awas, berani kau berdusta pada Dewi Manohara, akibatnya akan sangat buruk bagimu. Aku bisa berlaku kejam, Janaka. Bahkan sangat kejam. Kau pasti tidak akan pernah membayangkannya. Maafkan aku, Manohara. Aku lari karena aku takut. Takut apa? Hah? Takut kau dipaksa kawin denganku? Takut akhirnya kau menjadi suami Dewi Manohara? Takut pada nasibmu yang buruk? Takut mempunyai istri perempuan jadi-jadian? Ayo, Janaka, jangan berbelit-belit. Akui saja semua itu. Barangkali aku akan mengampunimu. Tapi jika berdusta, awas. Aku akan memberimu pelajaran berharga sehingga kamu kapok. Baiklah, Manohara. Aku mengaku salah. Mengaku salah saja belum cukup, Janaka. Lalu aku harus bagaimana? Kenyataannya memang aku ingin lari. Ingin lari dariku, bukan? Benar, Manohara. Aku tidak menginginkan perkawinan itu. Karena aku tahu akibatnya akan sangat buruk bagi kita. Cukup. Aku sudah bilang berkali-kali. Dan kamu sudah mendengarnya berkali-kali. Tapi rupanya hatimu sudah membeku. Kamu tidak pernah menggubris kata-kataku lagi. Mengapa harus takut? Kalau memang kita saling mencintai. Kalau memang kita sudah berniat untuk menjadi suami istri. Mengapa harus takut, Janaka? Mengapa? Baiklah, Manohara. Sekarang terserah apa yang akan kau lakukan padaku. Aku menurut saja. Karena memang kenyataannya aku yang bersalah. Tapi kalau seandainya kau memberiku maaf, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Benar kau tidak akan mengulanginya lagi? Benar, Manohara. Aku bersumpah. Kalau sampai hal ini terulang lagi, apa yang harus aku lakukan padamu, orang tampan? Tampan tapi sombong. Terserah kau, Manohara. Aku siap menerima hukuman. Terserah apa yang akan kau lakukan padaku. Aku tidak akan melawan. Sungguh. Sudahlah, Janaka. Tidak usah mengumbar kata-kata. Cepat
cepat turun dari kudamu. Kita berkuda bersama-sama. Kita naik kuda ini saja, Manohara. Ayo, naiklah. Tidak. Kuda yang kamu naiki perempuan. Aku tidak suka kuda perempuan. Aku lebih suka kuda jantan. Kuda yang gagah perkasa. Ayo, cepat turun dari kudamu. Kita naik kuda itu. Baiklah. Janaka, jangan lagi kau lakukan hal seperti ini ya. Jangan lagi kau sakiti hati Dewi Manohara. Iya, Manohara. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Cukup sekali ini saja. Untung kau belum berkuda terlalu jauh. Tapi seandainya kau berkuda sampai Cakrawala, aku pun tidak akan membiarkanmu. Pasti akan kuburu. Ku kejar sampai dapat. Dewi Manohara tak pernah gagal memperoleh apa yang diinginkannya. Aku tahu, Manohara. Syukur kalau kau tahu. Artinya kau akan berpikir 1000 kali sebelum berusaha kabur dariku. Tidak, Manohara. Percayalah. Aku tidak akan kabur lagi. Tadi aku hanya merasa ketakutan dan kebingungan. Ya sudah. Ayo, cepat naik. Baik, Manohara. Biar aku di belakang. Iya. Apa kita akan kembali ke wihara? Tidak. Lalu, bagaimana dengan perkawinan itu? Kita akan kawin dan menjadi suami istri tanpa mereka. Cepat jalan. Hiya, hiya, hiya. 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 Risang Janaka menggebrak kuda yang ditungganginya bersama Dewi Manohara. Binatang itu berlari kencang semakin jauh meninggalkan wihara tua. Dewi Manohara yang duduk di belakang mendekap Risang Janaka dengan mesra. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam episode Kabut Pelangi di Mataram. Sampai jumpa.